Halo guys, apa kabar kalian semua? Saya harap baik-baik saja ya. Kali ini saya akan mereview film The Hunt 2020. Semoga kalian terhibur semua ya. Film ini film yang bergenre pembunuhan, balas dendam, cubit-cubitan. Oke, simak terus sampai habis alur cerita film ini ya. Filmnya pasti seru, kalian pasti suka. Kalau nggak percaya nonton sendiri, oke? Selamat menonton, berdoa dulu, dan terima kasih buat kalian semua. Subscribe, like. Di awal film terlihat orang yang sedang chatting ya guys. Di grup MMS, yaitu Ted, Antenna, Richard, Peter, Liberty. Mereka membicarakan sesuatu yang sepertinya humor guys. Dan di sini Antena pun menyinggung tentang Manor. Tetapi kawan-kawannya mengingatkan jangan membicarakan Manor di grup WA ini guys, di grup MMS. Tolong segera hapus, kata Liberty. Demikian film dimulai dan scene selanjutnya berpindah di dalam pesawat. Saat sedang bersantai dalam pesawat pribadi milik Antena, terbangun seorang yang tinggi besar dengan keadaan mabuk, guys. Oh fuck! Shit! Shit! What's going on? What is happening? What about fucking awake, man? Di sini sepertinya dia kena apa namanya? Itu dibius, tapi berhubung badan dia besar, biusnya kurang kayaknya guys. Jadi dia bangun dan membuat onar di dalam pesawat tersebut. Tetapi bisa diatasi oleh Antena. Hey. Di sini terlihat bahwa Antena dan teman-temannya di dalam satu jet pesawat pribadi telah menculik beberapa orang untuk dibuat bahan olahraga guys, yaitu berburu manusia. Biasanya kan berburu hewan, ini berburu manusia cuy. Kemudian skin pun berpindah di dalam hutan dan terlihat seorang wanita yang terbungkam mulutnya oleh sesuatu ya teman. Jadi mulutnya disumpal. Tapi di sini ada satu wanita yang tidak heran atau sudah terbiasa dengan hal itu. Dan dia sangat tenang dan mencari arah angin. Di mana arah angin itu berada? Lewat daun, bro. Berkumpullah para korban di dalam hutan itu di suatu seperti lapangan luas hijau, seperti lapangan bola, dan di situ ada sebuah kotak besar yang berisi senjata. Mereka sepertinya dipersenjatai untuk bisa bertahan diri atau bertahan atau melawan. Tapi sepertinya ya percuma coy. Di saat semua orang memilih senjatanya, tapi saat itu juga mereka juga diserang cuy. Pada mati, pada kabur, pada bingung. That almost hit me. Dan di sini aksi menyelamatkan diri masing-masing pun sempat rame dan seru guys. Tapi sayang sekali beberapa dari mereka tidak selamat bro. Sepertinya orang yang bisa memegang senjata dia pun mati. Pokoknya yang keren-keren hampir mati semua. Akhirnya ada 1, 2, 3, 4 orang berhasil kabur dari hutan itu, ketemu jalan. Gonna have to climb this bitch. You know what this is, right? Goddamn Manor Gate. This is real? Tapi saat menaiki pagar keluar dari hutan itu, salah satu dari mereka terkena panah.
Dan akhirnya dia kembali dengan memegang tembak dengan arah tembakan yang ngawur karena sudah terkena panah. Akhirnya mati juga dia. Jadi sisa tiga orang, dia kabur lari mencari pertolongan. Kemudian 3 orang tersebut menemukan sebuah toko di pinggir jalan yang dijaga oleh satu pria dan satu wanita tua. Jadi 2 orang tua menjaga toko tersebut. Mereka mencari bantuan melewati telepon 911. Fucking Google it! I can't Google it right now. Listen to me, okay? We woke up with these gags in our mouth and they had Tapi these... tidak disangka-sangka, cuy, yang jaga toko tersebut ternyata salah satu gerombolan dari Antena. Jadi mereka bertiga dibantai dengan kejam, coy. Nenek dan kakek ini pun kembali didatangi oleh tamu yang dikabarkan lewat radio oleh Antena, yaitu si Snowball. Yang mereka tunjuk Snowball itu ternyata seorang wanita yang tenang itu tadi, guys, yang melihat arah angin. Sepertinya orang ini sudah siap dengan semuanya itu. Jadi di sini Julius dan Miranda pun juga merasa santuy karena Snowball tidak membawa senjata apapun. Di sini Snowball berlaga bego dan bertanya dan mau beli rokok, coy. Tetapi Snowball sangat peka dengan keadaan saat ini. Mereka berhasil membunuh bukan mereka. Snowball berhasil membunuh Julius dan siapa tadi satunya? Miranda. Oke? Setelah Snowball berhasil membunuh Julius dan Miranda, Snowball pun keluar dan mencoba untuk menaiki mobil, tapi ternyata mobil itu juga ada bomnya. Nggak tahu kenapa si Snowball ini kok sangat peka dan sepertinya siap dengan keadaan yang seperti ini, cuy. Kemudian radio masuk, Antena berbicara. Julius? Miranda, are you there? Dan bingung dengan keadaan yang terjadi di Julius dan Miranda. Mulai agak mengkhawatirkan. Akhirnya suruh Richard melihat lewat drone, tetapi tidak ada. Drone pun itu ditembak oleh salah satu korban. Dan seharusnya tidak ditembak sih. Kalau ditembak kan jadi ketahuan sih. Antena mengerti kalau di situ ada yang nggak beres. Kemudian Snowball pun mendapat satu teman, yaitu seorang pria, dan melanjutkan perjalanannya untuk hendak kabur. Saat berjalan di rel kereta api pun datang dan mereka naik kereta api dan bertemu para imigran gelap. Come the fuck out or I'll shoot! Sampai di tengah jalan pun mereka diberhentikan oleh segerombolan tentara dari Kroasia, guys. Ternyata di sini semua juga settingan, guys. Ada salah satu pemburu yang menjadi salah satu imigran gelap. Dia seperti aktor, guys. Dan mau membunuh teman si Snowball. Akhirnya pemburu itu pun yang mati. Kena granat. Kemudian Gary dan Snowball dibawa ke pengungsian, lalu mereka dipanggilkan kedutaan Amerika dan mereka dibawa pulang oleh kedutaan Amerika. Tapi lagi-lagi di sini Snowball sangat peka dengan keadaan. Di sini Snowball menendang kedutaan Amerika. Minor that might make somebody want to try something. Dan ternyata benar. Duta Amerika itu adalah aktor, guys, yaitu salah satu teman si pemburu. Dibantailah dia oleh Snowball. Dan di skin selanjutnya di sini Don dan Snowball
akan membalas dendam kepada tim pemburu. Little pig. Malam hari pun tiba, Snowball dan Don kembali ke camp para pemburu. Para pemburu ini yang termasuk Richard dan Liberty. Di sini Richard pun hendak buang air kecil dan dibunuh pertama kali oleh Snowball. Hey, this your pig? Selanjutnya Snowball menghampiri ke dalam ruangan mereka. Richard! Snowball pun berhasil membunuh satu persatu dari mereka yang ada di camp. Setelah semua terbunuh, tersisalah Don dan Snowball. Tapi di sini radio berbunyi, antena pun membicarakan tentang Don agar membunuh Snowball. Di sini saya tidak tahu apakah Don itu merupakan salah satu dari tim para pemburu atau bukan. Yang jelas di sini antena menghasut mereka berdua. Sayang sekali Don dibunuh oleh Snowball karena Don tidak mau meletakkan pistolnya. Berarti mungkin Don salah satunya. Kemudian radio berbunyi lagi dan antena pun berbicara kepada Snowball agar menemuinya di villa. Tetapi sebelum pergi ke antena, Snowball bertanya kepada komandan. Ternyata komandan ini yaitu konsultan perang, yaitu mereka para pemburu itu masih baru belajar pertama kali ini kepada si Pak Tentara ini, bro. Jadi masih amatir. Kecuali si antena, dia sudah mempersiapkan diri lebih baik, bro, daripada teman-temannya. She's been training for 8 months. She's gonna rip you into pieces. We'll see. Dan Skin pun berpindah kepada antena di ruang kantor, yaitu 1 tahun yang lalu. So you're aware Martin's account got hacked last week, right? I'm the CEO, Paul. I hear everything. Jadi inti dari semua masalah itu di sini, guys. Paul ini adalah seorang pemimpin, yaitu antena adalah anak buahnya sebagai CEO, dan Martin juga salah satu anak buahnya. Martin ini sudah mengundurkan diri karena malu, karena HP-nya sudah diretas dan percakapannya dia juga menyebar di dunia maya. Di sini antena dan Martin memulai mencari para influencer. Influencer yaitu influencer yang menyebarkan tentang perkataan antena tentang Manor. Padahal mereka cuma bercanda tapi dibuat seperti ada. Dan antena dan Martin pun dipecat oleh Paul. Nah, intinya di sini, guys. Jadi mereka dendam terhadap influencer-influencer itu dan antena dan kawan-kawannya jadi menculik para influencer itu lalu diburu dan dibunuh. Had to step down from their foundation. Liberty exited her fund. I'm sorry. You gotta go. Di sini antena marah dan mencari siapa orang yang mempercayai bahwa dia memburu dan membunuh manusia. People believe I'm hunting human beings at my manor. What fucking people? Nah, ini salah satunya influencer, yaitu dia punya podcast, yaitu si Gary. Dan teman antena pun yang menjadi korban-korban dari dunia internet berkumpul dan mencari siapa saja orang-orang yang menjadi influencer atau mempercayai kalau mereka memburu manusia sebagai olahraga. That's our Snowball. Lalu Skin pun berpindah kepada Snowball yang menghampiri antena ke dalam Villa Manor. Dan Snowball pun masuk ke dalam villa. Dan mereka berbincang.
Jadi di sini Antena itu emosi dengan para influencer dan diwujudkan sekalian sama Antena bahwa dia memburu manusia untuk berolahraga. Tapi korbannya para mereka influencer ini yang menjadikan ini kenyataan. Wanted it to be true, so you decided it was. This was your idea. Ternyata Antena salah tangkap, yaitu Snowball ini namanya Kristal, tapi ada kristal lain di satu kota. Nah, ini si Antena ini salah tangkap. Kasian ya. Mungkin kalau kristal yang satunya dia nggak pinter kayak ini ya. Jadi berhasil dia. Ya, tapi namanya film ya sudahlah. Akhirnya mereka berduel 1 lawan 1 sampai siapa yang mati. Beethoven, or can we fucking get on with it? Dan mari kita simak pertarungan mereka berdua. Antena pun merasa kewalahan melawan Snowball atau Crystal. Dan akhirnya si Antena pun kalah melawan Snowball. Snowball pun pulang menggunakan jet pribadi milik Antena. Demikianlah film The Hunt 2020. Terima kasih kawan. Semoga kalian sehat selalu. Nantikan film selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you guys. You ever had caviar? No, I don't think I'm really allowed.